Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah kurban tersebut setiap tahunnya harus bergantian nama dalam satu keluarga untuk melakukan kurban? Ini biasanya bapak-bapak yang waktu daftar, tolong buat nama istri saya. Nama bapak aja, kata Ustadz yang di masjid. Saya takut pulang ke rumah. Nah, ini bapak-bapak yang macam ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Saking kan sudah azabnya di dunia. Dia takut di kwitansi itu, karena dari rumah, bang, mesti namaku, ya nama bang. Ibu-ibu dimanapun berada, saya kasih tahu, asal udah nama bapak itu, ibu dapat juga. Ya, jadi tak perlu gantian. Tahun lalu kan 2000 lah bang, tahun ini mesti, tahun enggak. Asal udah nama mama bapak tu, ibu dapat juga. Tiap tahun. Dah, tak usah masalahkan. Apa boleh berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Padahal waktu itu kurban disembelih di Madinah, Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal. Ambil kambing kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad SAW. Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad SAW. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal di Makkah dan di Madinah. Seandainya yang meninggal tidak dapat, pasti dikhususkan Nabi, ya Allah terimalah kurban untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau ada nanti orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap. Nanti kalau kau mati, aku kirim kambing. Kalau tak dapat, cepat-cepat kasih kabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Syairillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tu orang Islam, penuh tanah lapang tu, bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Ingin menanyakan mana yang didahului ya, membayar utang orang tua yang sudah meninggal atau berkurban dulu? Wah ini cukup berat juga bertanya. Bagaimana Ustaz? Kita dalam beramal ini ada skala prioritas. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad adalah sunnah. Nah, kalau orang tua meninggal, apa yang pertama dilakukan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pertama, kalau orang tua meninggal, keluarkan wasiat di bawah 1/3. Jadi kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar, cari wasiat-wasiat. Kata dia, ini wasiatku untuk bangun pesantren. Berapa? 500 juta.
batal wasiat 500, yang terlaksana 333 juta. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Keluarkan 333, tinggal 666 juta. Yang kedua, dain, bayarkan hutang. Berapa hutang orang tua? Hutangnya pas 666, habis. Selesai. Ternyata datang lagi orang menagih hutang. Sementara harta warisan sudah habis. Wajibkah anak membayarkan hutang orang tua dari uangnya sendiri? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Anak wajib membayarkan hutang ayahnya, hutang emaknya dari tirkah, dari harta warisan. Setelah harta warisannya habis, maka anak tidak wajib membayarkan hutang. Tapi kalau si anak mau membayar, bagus, itu baktinya pada orang tua. Sekarang uangmu ada 2,5 juta. Ada dua. Pertama, orang nagih hutang bapakmu. Yang kedua, untuk kurban. Mana yang kau depankan? Kurban atau nagih hutang? Bayarkan nagih hutang. Karena ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak diterima sebab hutang belum berbayar. Bayarkan hutangnya, setelah itu baru berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabat berkurban, itu Bilal memotong ayam Pak Ustadz dan membagikannya. Itu hukumnya gimana ya? Apa ayam juga termasuk hewan kurban? Assalamualaikum. Dalam Al-Quran dijelaskan mim bahimatil an'am. Hewan yang dikurbankan itu mim bahimatil an'am. Al-an'am. Coba lihat surat Al-an'am. Apa arti Al-an'am? Al-an'am artinya binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di situ apa? Kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Saya kalau ada ikhtilaf satu pendapat saya sebutkan. Mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat bahwa kurban itu adalah an'am, bukan burung puyuh, bukan ayam sekandang, bukan ikan sarden. Maka riwayat-riwayat yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai dalil. Oleh sebab itu maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh para ulama. Yang tidak sanggup berkurban, jangan berkecil hati, karena ada ibadah lain. Pintu surga itu bukan cuma masuk lewat sedekah. Pintu surga bisa masuk lewat babur royan, banyak puasa sunat. Yang nggak punya duit, sedih nggak bisa kurban, kan bisa puasa sunat. Bisa masuk lewat zikir, bisa masuk lewat jihad. Pintu surga bukan cuma kurban. Jangan batasi kebaikan dari pintu satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, jika ingin kurban untuk yang sudah meninggal, apakah satu sapi ya boleh digabung dengan kurban untuk yang masih hidup ya? Dan juga apakah digabung satu sapi untuk yang meninggal semua dan satu sapi untuk untuk anggota keluarga yang hidup? Jadi apakah boleh digabung begitu Ustaz? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Badanatan, 1 ekor onta, an sab'in, 7 orang untuk 1 ekor onta. Itulah dalilnya bahwa Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing, pernah pula berkurban 1 ekor onta bersama-sama dengan sahabat. Apakah 7 orang itu boleh campur orang meninggal atau mesti orang hidup saja? Boleh bercampur. Boleh bercampur kurban.
Suami, istri, anak, mantu, cucu, almarhum ayah, almarhum ibu boleh. Atau kurban campur dengan akikah. Suami, istri, anak, mantu, cucu laki-laki 1, 2 ekor jatah 2, cucu perempuan. Maka boleh 1 ekor sapi dicampur 4 kurban, 3 akikah. Boleh. 1 ekor sapi, 4 kurban orang hidup, 2, 1 akikah, 2 orang sudah meninggal. Mubah, boleh. Demikian menurut fuqaha ulama ahli fikih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz mau bertanya, misalnya seorang anak mau menghadiahkan kurban kepada kedua orang tuanya, tapi belum sanggup membeli sapi Ustaz. Jadi misalnya mau beli domba atau kambing. Nah, cuma membeli domba dan kambingnya juga belum sanggup untuk beli sendiri. Kalau misalnya membeli 1 domba tapi patungan dengan saudaranya, apakah itu boleh Ustaz? Jadi bukan 1 orang, misalnya berdua atau bertiga. Syukran. Kalau adik-beradik, saudara-saudara 5 orang. Si A 500.000, anak nomor 2 500. Kemudian yang dari Jepang karena duitnya banyak 1 juta. Kemudian adiknya yang 1 lagi 500. Yang 1 lagi kamu nggak usah ngasih, cukup doakan aja. Akhirnya terkumpullah duit 2,5 juta. Belikan seekor kambing, serahkan ke orang tua, maka nanti kambingnya dipotong atas nama orang tua. Orang tuanya masih hidup. Pak tukang jagal, bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Pak Fulan bin Fulan. Jadi si tukang jagal hanya nyebut nama. Tanpa disebutnya min Fulan bin Fulan, anaknya patungan. Nggak ada. Modal. Begitu juga kalau kita dapat hadiah dari non-muslim. Ada 1 masjid dapat hadiah 1 ekor sapi dari non-muslim. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Ambil aja. Ambil sapinya. Selama tidak ada unsur agama. Murni hadiah. Enggak ada apa-apa ini. Yakin enggak ada apa-apa? Enggak. Ambil. Nanti sebutkan 7 orang nama pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi parkir, seksi humas, seksi ibadah. Jadi dipotong atas nama pengurus yang menerima hadiah. Bukan atas nama si non-muslim. Karena orang non-muslim nggak boleh berkurban. Syarat berkurban itu muslim, baligh, berakal. Kalau dia nggak berakal, masih anak-anak, itu kurban hadiah dari orang tua untuk si anak. Mubah diterima. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum seorang muslim jika seumur hidupnya tidak pernah berkurban dikarenakan kondisi perekonomiannya yang mungkin serba kekurangan Ustadz? Mazhab ada 4. Paling tua mazhab Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 mazhab Maliki. Imam Malik meninggal 179. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Meninggal 204. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Meninggal 241. 4. Adakah di antara 4 mazhab ini yang mengatakan kurban itu wajib? Ada. Mazhab Hanafi saja. 1 mazhab mengatakan wajib. Orang yang bermazhab Hanafi ini di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, sebagian Kufah Irak. Ini Hanafi. Mereka wajib berkurban. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berkurban hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad, nggak wajib. Jadi kalau ada orang seumur hidup nggak pernah berkurban, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi keterlaluan, nikmat sudah banyak dapat, kenapa nggak berkurban? Inna atoinakal kaufar.
kau sudah banyak dapat nikmat. Fasolli, solatlah, syukur. Wanhar, berkurbanlah. Nggak mau juga berkurban, siap-siap. Duitnya tetap hilang. Tahan tuh 2,5 juta. Nanti hilang juga. Jantung koroner 10 juta. Diabetes meletus 15 juta. Ada saja cara uang untuk keluar. Tapi saya nggak punya duit, Pak Ustadz. Ya nggak punya duit, siapa nyuruh kamu berkurban? Zikir, baca Quran, sholat sunat. Senyum aja ibadah. Jangan paksakan diri kalau tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Wallahu a'lam. Dari Mbak Tiara nih di Kanagawa, kalau istri dan suami bekerja, ini afdalnya bagaimana Ustadz? Apakah masing-masing itu 1 kambing atau boleh tadi 1 kambing untuk keluarga? Terima kasih Ustadz. Kurban terbagi 3. Kurban yang paling hebat, kurban kelas atas, VVIP. Nabi menyembelih 63 ekor, Sayyidina Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor untuk Nabi sendirian. The best. Kalau ada orang KMII Jepang, 100 ekor onta saya sendiri. Nih, mantap. Keren. Ini paling atas. 100 ekor sendirian. Di bawah itu, 1 ekor onta ber-7. Tahun Hudaybiyah. Bawah. Di bawah itu, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Kepala rumah tangga, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ini kelas ekonomi paling bawah. Saya anjurkan yang KMII, yang duitnya banyak di Jepang, maka yang tengah. Kalau dia pilih paling bawah, janganlah tahan-tahan itu duit. Ini yang tengah. Suami 2,5 juta, istri 2,5 juta. Anak juga ternyata udah kerja, anak 2,5 juta. Patungan dengan kawan, kami 1 ekor sapi 7 orang. Bagus. Pilih yang tengah. Saya tetap yang bawah juga Pak Ustadz. Ya, tak apa-apalah kurban, daripada nggak kurban. Iya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, anak saya yang laki-laki kan kekahannya baru 1 kambing, jadi 1 kambingnya lagi belum. Terus saya keburu sama suami pisah gitu, yang tanggung jawab itu suami apa saya sebagai ibunya gitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tahun kemarin sudah kurban, apakah kalau misalnya seandainya tahun ini ada rezeki kurban lagi, tidak masalah kah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Memberi makan, membeli pakaian, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, memberi perhatian, nafkah, kewajiban suami. Jadi anak ibu, laki-laki, akikah 1 ekor. Menurut mazhab Hanafi, sudah cukup. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i 2 ekor. Kalau gitu 1 ekor lagi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami ibu, mantan suami. Tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Tapi kalau ibu mau, bagus, nggak salah. Berhitung sebagai sodakoh. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Ini tentang masalah tanggung jawab, sebetulnya tanggung jawab ayah, bapak, orang tua. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua itu sudah kurban tahun lalu, apakah boleh kurban tahun ini? Sudah kurban tahun lalu, tahun ini kurban lagi. Nabi berkurban berapa tadi? Berapa ekor onta tadi? 63 ekor. Kenapa 63? Enggak ada yang tahu kenapa 63. Setelah Nabi meninggal baru sahabat pikir. Ternyata Nabi berhenti pada 63
Karena kenapa 63? Karena dia ingin tiap tahun berkurban. 63 tahun. Ibu kurban tiap tahun. Kalau ada uang, nggak ada uang ya nggak apa-apa. Jangan paksakan diri. Jangan 63 ekor nanti. Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Bolehkah seorang non-muslim menerima daging kurban Ustaz? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang non-muslim datang menjumpai anaknya. Anaknya muslim. Nama anaknya Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena non-muslim. Bertanyalah Asma kepada Nabi. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya menemui ibu saya non-muslim? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibu. Afa'u'tiha, bolehkah saya memberikan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Inilah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Dengan syarat kurban sunnah. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib itu apa? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau kontrak diperpanjang di Jepang saya kurban. Tapi kalau nggak diperpanjang saya nggak kurban sampai mati. Maka kurban nazar nggak boleh. Kurban nazar semuanya mesti diserahkan ke fakir miskin, nggak boleh dimakan sama yang berkurban dan nggak boleh dibagi ke non muslim. Makanya bagi tahu panitia, ini kurban saya bukan kurban sunat tapi kurban nazar. Wallahu alam. Nah, apakah benar Ustaz nih, bila berkurban kambing atas nama anak perempuan bisa diwakilkan melalui nama ayahnya? Jadi maksudnya, apakah nama bapak bisa mewakili semua nama keluarga atau harus satu-satu? Bagaimana Ustaz? Orang yang berkurban, slaughter, tukang potong, mas tukang jagal, yang paling afdol dia sebut namanya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allahu Akbar. Andai tidak dia sebut, nih ibu-ibu rame nih menyaksikan pemotongan di musola. Pulang dari pemotongan nangis. Suaminya nanya, kenapa ma? Tukang potong nggak nyebut nama saya. Maka nggak disebut pun sudah sampai. Yang penting niatnya, innamal a'malu bin niat. Maka kalau ibu bapak sudah niat, ini uang 2,5 juta untuk anak saya. Maka waktu motong itu mereka tidak sebut, sudah sampai niatnya, innamal a'malu bin niat. Dia tidak sama seperti akad nikah. Kalau akad nikah mesti disebut bin fulan, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau kurban ini enggak, andai enggak disebut pun sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam. Baik, Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada admin yang telah mempersilahkan saya. Saya ada pertanyaan Ustaz, untuk berapakah afdolnya bagian daging yang diambil dari kurban untuk yang berkurban dan berapakah untuk yang dibagikan? Qadarullah saya berkeluarga dengan warga negara Maroko. Kebetulan saat itu, saat Idul Adha, saya pernah berada di Maroko dan hampir setiap kepala keluarga, setiap rumah di Maroko itu berkurban. Dan dagingnya itu diambil semuanya untuk rumah tersebut, tidak dibagikan karena setiap rumah hampir semua berkurban. Dan itu bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua cara. Yang pertama yang paling afdal, fakulu minha, makan hatinya sedikit. Kulu minha, makan sedikit. Sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Habis. Itu yang paling afdal. Cara yang kedua,
dibagi sepertiga. Sulusahu, sepertiga untuk yang berkurban. Misalnya saya beli kambing, potong sendiri, bawa pulang ke rumah, bagi 3. Sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. 2 cara. Pertama, ambil hatinya saja, sisanya habis fakir miskin. Cara yang kedua, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga sahabat kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. 2 cara saja. Itu yang ikut sunnah. Kita tidak ikut tradisi orang. Karena amal ini bukan tradisi, tapi ikut tuntunan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang dilakukan oleh Rasul, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang, tinggalkan. Standar yang ada dalam kitab fikih, 2 cara tadi. Saya anjurkan pilih yang afdal. Ambil dikit saja, bagikan fakir miskin. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Mana yang lebih afdal? Jawabannya, mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya, itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya. Karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak. Itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena ada di beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itulah yang afdal. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, katanya, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih, itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah.
karena itu pekerjaan dia. Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ingatlah ketika dua anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban apa ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajuni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah. Tengok ke atas, nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu, amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita, Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim, tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. Lima, kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib, habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak, ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau tu, tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. 6. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup, bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku ni pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3 Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW berkurban 63 ekor, dipotongnya sendiri 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Belum pernah saya baca berita orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tak ada. Jadi kalau mau kaya, bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada.
Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sampai tak pahalanya Pak Ustaz. Dua dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia, karena berkurban dilaksanakan di Madinah, sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad, terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah, sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah kusampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah, tak ada dalil lagi, karena cerita tentang masalah ghaib, tak nampak. Iman. Terakhir, ketujuh, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkorban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya, makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama, Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa kepala-kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada 1/3 di sini kan? Kami ambil jatah Bapak nih 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tak bisa kami motong-motong nih. Kata Bapak yang 7 tu ambillah. Yang 6 baik ambillah. Yang 7 ni ada 1. Enggak kata. Angkatlah golok tu. Sini Pak. Sini. Langsung masuk waktu. Bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar jasanya? Saya ketua masjid sampaikan ke ketua panitia supaya waktu menerima duit kurban itu bunyi akadnya begini. Ibu bapak bunyi akad ini. Saya bayarkan 2,5 juta untuk biaya kurban dan biaya operasional tunai. Supaya apa? Nah, sapi itu tak sama yang kurus yang gemuk. Oleh sebab itu sisa duit itu dipakai untuk biaya operasional, ongkos truk pembawa, sampai di Pekanbaru nginap dulu sapinya beberapa malam. Siapa yang jaga malam? Lalu kemudian ada 2 itu yang mesti digaji. Tak boleh diambil dari daging, tak boleh kepala dikasih ke dia sebagai gaji upah. Yang 2 yang wajib digaji itu adalah tukang potong dan tukang kulit. Tukang potong itu kalau tak dikasih pisau itu bisa ke kita. Makanya ini kita harus tanya dari awal. Bapak kalau memotong 1 ekor berapa? 50.000 kata dia. Ini sapi ada 5. Kalau gitu 250. Dari awal itu harus jelas MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kalau tidak nanti menjadi konflik di tengah masyarakat. Itu dikasih upah. Di sini pertanyaannya, bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar? Bukan boleh, wajib dia dikasih upah, karena dia juga mau makan. Kecuali yang motong terobokop. Atau dibagi saja daging kurban untuk dia. Daging kurban, kulit kurban, kepala kurban tak boleh dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah
dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak apa-apa. Itu hadiah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, panjang. Oleh sebab itu tukang potong sama tukang jangan daging sebagai upah, sebagai hadiah, tapi dia kasih gaji. Waalaikumsalam. Apa makna puasa Arafah yang bisa menghapus dosa setahun yang akan datang, Ustadz? Dan juga mungkin ini berkaitan, Ustadz, apakah amalan yang terbaik bagi ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, sehingga tidak bisa berpuasa pada saat puasa Arafahnya? Bersilakan, Ustadz. Yukaffirus sanat, hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, setahun yang akan datang. Makna setahun yang telah lalu itu as-saghair, dosa-dosa kecil, dan tidak terkait dengan orang lain, dosa kepada Allah. Adapun dosa karena menganiaya orang, nempeleng orang, memfitnah orang, makan harta orang, nipu orang, mesti minta maaf kepada orang. Kalau sudah meninggal dunia, terkait dengan materi, uang dihitung, lalu serahkan untuk keluarganya. Keluarganya tidak diketahui lagi, serahkan ke masalih ammah, lembaga kepentingan umum, musholla, surau, masjid, Islamic Center, pusat kajian Islam yang dinikmati oleh orang banyak. Ini terkait kalau dosa kepada manusia. Adapun dosa kepada Allah, diantara menembusnya dengan istighfar, salat sunat taubat, termasuklah ini dengan puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan wal baqiyata? Apakah dengan puasa Arafah lalu orang merasa sudahlah buat dosa aja setahun akan datang? Enggak, bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah bersih setahun yang lalu, sebagaimana kita pakai baju bersih, kita semakin menjaga untuk tidak menodainya. Kita mau pergi sholat, minum kopi, kopinya tumpah ke baju, kita ganti baju baru. Kita malu menghadapi orang dengan baju kena noda. Bagaimana dengan menghadap Allah dengan banyak dosa? Maka makna menghapuskan dosa setahun yang akan datang, kita menjadi sayang dengan diri kita untuk tidak mengotorinya. Kalla balrana ala qulubihim, satu titik hitam di hati mereka. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Maka semua isi dada ini dosa gara-gara banyak melakukan maksiat, lalu dia menjadi hitam. Maka orang yang bertaubat dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga dengan ini, maksud dihapuskan setahun yang lalu. Kalau sudah bersih, maka setahun yang akan datang kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus. Lalu kemudian ibu yang sedang dalam keadaan kesulitan, maaf, menstruasi, haid, nifas, baru melahirkan, atau sedang hamil tidak bisa puasa, maka dia bisa mengisinya dengan zikir. Karena orang yang wukuf di padang Arafah itu amalannya adalah zikir. Afdalul zikri sa'abdal zikir la ilaha illallah. Kalau dia perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 bagus. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar, bagus. Lalu kemudian banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalat kepada satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Ini bagi ibu-ibu hamil, bagi ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, yang tidak bisa berpuasa, jangan berkecil hati, karena jangan membatasi pintu kebaikan hanya dari satu pintu saja. Pintu kebaikan itu banyak, makanya pintu surga itu ada yang memasukinya dari pintu Ar-Rayyan, karena berpuasa. Tapi ada yang masuk dari pintu babus sadaqah, sedekah. Ada pula dari pintu babul jihad, dari jihad. Tapi ada seorang yang masuk dari pintu sesuka hatinya. Ada di antara sahabatku ini, kata Nabi, masuk dari pintu jihad, masuk dari pintu salat, masuk dari pintu Rayyan, masuk dari pintu sedekah. Siapakah itu ya Rasulullah? Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia mencakup
semua ibadah. Oleh sebab itu, ibu jangan berkecil hati tidak bisa puasa di hari Arafah karena ada ibadah-ibadah lain. Demikian, Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah sebaiknya kita memperbanyak bersedekah dalam 10 hari Zulhijjah? Berarti setiap hari kita bersedekah, misalnya kita punya budget $100. Apakah sebaiknya kita berikan $10 setiap hari sehingga 100 pada saat hari ke-10, atau bisa sekaligus $100 untuk 10 hari? Mohon penjelasannya Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ma min muslimin yusbihu. Setiap ada orang Islam yusbihu, melewati waktu subuh. Maknanya setiap kita hidup dalam suatu hari. Subuh tadi sudah kita lewati, subuh besok. Siapa yang melewati waktu subuh, maka Allah kirim 2 malaikat. Satu malaikat mendoakan dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berilah orang yang baik ini bersedekah, ini ganti ya Allah. Jadi setiap hari kita mesti bersedekah. Jadi kalau dia bersedekah 1 hari 100, besok dia tak bersedekah lagi. Jadi yang paling bagus itu 100 tiap hari. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau tidak sanggup, ya 10 sehari, 10. Al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak bersedekah dalam sehari. Karena malaikat selalu mendoakan tiap hari. Tak bisa banyak, sedikit. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berikan ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang pelit, bakhil, medit, tidak bersedekah, didoakan juga oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, beridah dia kebinasaan. Binasakan dia. Lalu ada di antara kita yang mengatakan itu orang nggak sedekah kok. Hidupnya adem ayam, nggak sedekah kok badannya sehat. Maka sesungguhnya orang yang tidak sedekah, tapi dia bisa hidup tenang, sesungguhnya ketenangannya itu adalah istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Ditunda Allah azabnya, supaya azabnya semakin menumpuk. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Kalau ada orang zalim, aniaya, tidak mau tobat, maka diulur Allah, diberikan waktu panjang. Supaya apa? Supaya makin banyak azabnya. Inilah yang paling mengerikan, nikmat casingnya, azab isinya. Laknat berbaju nikmat. Na'udzubillah. Namanya istidraj. Oleh sebab itu, kita sering-sering banyak-banyak bersedekah. As-sadaqatu tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatim. Da'u mardakum bisadaqah, obati saudara-saudara kamu yang sakit dengan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah kami tadi hatta seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah Maha luas. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih baik, berkurban di kampung atau melalui organisasi-organisasi yang mengolah kurban dalam kaleng dan mengirimkan kepada masyarakat miskin di belahan dunia? Silakan Ustaz. Kami di Pekanbaru ada yayasan tabung wakaf umat. Alumni Al-Azhar sebagian, alumni IAIN sebagian, jamaah sebagian. Sampai hari ini kami menyalurkan beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi ke suku terasing, suku pedalaman. Jadi saya sarankan jamaah, kalau di lingkungannya itu sudah di komplek tempat perumahannya sudah ada motong sapi 1 ekor, 2 ekor, cukup. Sisanya izin ke pengurus, saya kirim ke desa terpencil, kampung terasing, karena mereka amat sangat. Ada di beberapa pulau itu nggak pernah makan daging sama sekali. Mereka hanya makan ikan. Daging itu mahal bagi mereka. Maka ketika kita kirimkan, menetes air mata mereka, dan berdoa mereka, disitulah letak keberkahan hidup kita. The miracle of giving. Mukjizat memberi,
berbagi. Oleh sebab itu maka coba perhatikan sekeliling kita, kalau sudah cukup jatahnya, alihkan ke tempat-tempat yang dalam kesulitan. Man yassara an mu'siri yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan pernah berhenti menolong saudara kita. Termasuklah dalam COVID-19 ini dengan berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika berkurban kemudian tiba-tiba tanpa tidak disengaja kita lupa gunting kuku, apakah kurban kita jadi tidak syah? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfari. Tahan, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong bulu badan. Ini sebenarnya terapi yang diajarkan Nabi SAW. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, tidak potong kuku, tidak potong kumis. Lalu pada tanggal 10 sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing ambil daging kambing, daging hati kambing, bakar, makan. Setelah itu Allah ampunkan silap salah dosanya, potong kuku, rapikan kumis, dia fresh, baru. Bayangkan 10 hari nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak potong kumis, itu mungkin risih, mungkin, tapi setelah itu terasa fresh. Ini terapi dari Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu kalau kita laksanakan baik. Tapi bagi yang motong kuku, atau potong rambut, atau cukur kumis, atau merapikan jenggot, dari tanggal 1 ke tanggal 10, hukumnya tidak apa-apa. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia hanya sunnah, anjuran. Jadi bagi yang ada motong kuku atau motong bulu badan, hukumnya mubah. Tidak haram, tidak makruh. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita niatkan puasa di bulan Zulhijjah bersama dengan kodok puasa Ramadan? Silakan Ustaz. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid, waktu tinggal 2 menit, dia sholat qabliyah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Dia sholat qabliyah. Maka otomatis dia sudah dapat pahala puasa, pahala sholat, tahiyatul masjid. Karena tujuan dari sholat tahiyatul masjid itu adalah menghormati. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Adapun qada, puasa wajib, kalau nanti ada Bapak Ibu puasa qada pada tanggal 30 Juli, jatuh pada hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah, maka otomatis dia dapat 4. Yang pertama, qadanya lunas 1 hari. Yang kedua, dia dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Yang ketiga, dia dapat pahala puasa sunat hari Kamis, dapat pahala puasa sunat 9 Zulhijjah, dapat pahala puasa sunat Arafah. Tapi niatnya satu saja, niatnya qada yang wajib, maka yang sunat-sunat itu ngikut. Tapi kalau dia niat puasa sunat, qadanya nggak ngikut, karena payung besar wajib ini memayungi yang kecil-kecil. Oleh sebab itu niatnya mesti niat qada saja. Kalau dia niat puasa Kamis, maka nggak dapat qadanya. Tapi kalau dia niat puasa qada, Kamisnya dapat. Nah, ini tentang masalah dapat satu amalan tapi dapat beberapa niat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal?
Seorang sahabat Nabi melaksanakan haji, dia mengatakan, labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Nabi nanya, syubrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu hajikan dia? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dirimu, setelah itu baru hajikan syubrumah. Itu dalil boleh membadalkan, menggantikan haji orang lain. Baik saudara kandung, orang lain, atau ayah, atau ibu. Dengan syarat dia sudah melaksanakan haji. Tahun lalu sudah haji, tahun depan haji. Maka niatnya membadalkan haji almarhum ayahnya atau almarhumah ibu. Anak laki-laki boleh menghajikan ibunya yang perempuan, anak perempuan boleh menghajikan ayahnya yang laki-laki, walaupun berbeda. Hadis yang kedua, ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya meninggal. Bolehkah saya menghajikan untuknya? Kata Nabi, seandainya kau punya hutang kepada manusia, apakah kau bayar? Ya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau ada ayah ibu bernazar dulu, saya mau haji, meninggal dia, maka anaknya melaksanakan badal haji untuknya dengan syarat anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi anaknya itu haji kedua atau haji ketiga. Demikian, Allahu a'lam. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya. Wa asy'ariha dengan bulunya. Wa azlafiha dengan kukunya. Kenapa tidak disebut dagingnya? Kenapa tidak disebut tulangnya? Mengapa yang disebut tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku sampah dibuang. Sedangkan sampah yang dibuang saja nanti akan datang bersaksi bahwa kau sudah beribadah. Apalagi dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya. Maka semuanya akan bersaksi bahwa engkau sudah beribadah, patuh, tunduk kepada Allah. Fatibu biha nafsan. Sucikanlah diri kamu dengan ibadah kurban. Maka Nabi SAW mengambil kambing amlahaini, akranaini, amlahaini. Akranaini tanduknya sudah tumbuh, menunjukkan hewannya cukup umur. Jangan potong kambing tidak cukup umur, dagingnya belendir, menjijikkan, tak dimakan orang. Kalau dia kambing kampung, kambing kacang 2 tahun masuk 3. Kalau kambing domba masuk tahun kedua. Kalau dia lembu masuk, kalau dia onta masuk tahun kelima. Oleh sebab itu ini syarat-syarat tahun. Jangan berikan binatang yang bercacat sampai matanya buta. Apa hubungan mata buta dengan kambing kurban? Ternyata kalau kambing ini matanya buta, tidak dapat dia melihat rumput yang bagus, maka dagingnya tidak gemuk, tidak enak, tidak berkualitas. Sedangkan kita kalau berkurban itu bersedekah, pilihlah yang paling enak di tenggorokan kita, itu juga yang enak di tenggorokan saudara kita. Nabi ambil kambing yang bertanduk, amrahaini, amlahaini, putih bersih, tak ada warna hitamnya. Orang kalau punya kambing warna putih bersih, senang sekali. Senang dilihat mata, senang dimakan di tenggorokan, zahir dan batinnya enak, kambing pilihan, dibaringkan ke arah kiblat, Nabi ambil pisau, Nabi potong sendiri, bismillah, dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ambil 1 ekor kambing lagi, Nabi berkurban 2 ekor. Hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulu minha. Dianjurkan memakan sebagian dari hewan kambing kurban itu. Makan. Yang paling afdal dimakan adalah hatinya. Selesai sholat Id, ambil kambing, potong, belah, ambil hatinya, cuci bersih, buang darahnya najis, siramkan jeruk biar hilang bau amis, bakar, matang, ambil makan. Lit tabaruk, ngambil barokah.
Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sarapan dulu baru sholat Id. Idul Adha dari subuh nggak ada masuk apa-apa sampai sholat Id. Habis sholat Id motong, makanan pertama yang masuk ke mulut, sempurnalah puasanya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tak sampai sore karena hari raya kurban. Tapi sudah dapat pahalanya. Lalu kemudian fakulu, makan. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Yang paling afdal. Paling afdal ambil hatinya sedikit, sisanya antar ke fakir miskin pinggir kota, kawasan kumuh, duafa yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Menyembelih sendiri sunat. Yang nggak bisa nyembelih sendiri sah. Melihat penyembelihan sunat. Yang nggak ngelihat sah. Makan dagingnya sedikit sunat. Yang nggak bisa makannya sah. Serahkan, kirim ke suku terasing, suku Sakai, suku Akit, suku Kubu, suku Talang Mama, Talang Jerinjing, Talang Perigi, suku anak dalam di Jambi. Nah, kirim untuk dakwah. Inilah yang akan menjadi kekal dan abadi. Kita di kota-kota sudah sering makan daging. Bahkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi makan daging. Takut jantung koroner, diabetes, kolesterol. Maka untuk komplek perumahan cukup bagi 1/4 kilo. Udah, sisanya antar ke keliling kampung. Antar ke tempat-tempat yang jauh. Karena tujuan substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban, tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer, kulkas penuh, sampai 3 hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing. Tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sembelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah fakulu minha, makan sedikit saja. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin, duafa, anak yatim, orang susah. Ini yang paling afdal. Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10, bisa dilaksanakan tanggal 11, bisa dilaksanakan tanggal 12, bisa dilanjutkan tanggal 13 sampai petang sebelum tenggelam matahari. Maka kurban artinya menyembelih binatang tertentu. Yang disembelih itu an'am, binatang ternak, kambing, lembu, onta, sapi, kerbau. Pada hari tertentu 10, 11, 12, 13 dengan niat tertentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan riya, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan mau share, bukan mau cari like, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka orang Islam mesti kaya. Bagaimana mungkin orang Islam bisa berkurban 2,5 juta, 1 sapi, 1 kambing? Itu menunjukkan apa kerja pontang-panting kalau tidak berkurban. Jadi orang Islam bekerja itu tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Orang Islam itu ngumpul duit tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Setelah mau kurban, datang bakhilnya, datang pelitnya, datang meditnya, maka lawan hawa nafsu. Anak-anak kita ajarkan supaya mereka menabung. Karena Islam ibadahnya ibadah orang kaya. Ngasih buka orang puasa yang bisa orang kaya. Berkurban yang bisa orang kaya. Oleh sebab itu orang miskin masuk surga, ya masuk juga, cuman susah lah. Maka ibadah man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga.